Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Anang dipimpin berdoa agar kemanfaatan yang kita dapatkan hari ini. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Anang dan terima kasih anak-anakku semuanya atas kehadiran kalian hari ini. Mudah-mudahan punya nilai manfaat atas pertemuan kita hari ini. Baik anak-anakku, di hari ini tanggal 17 November tahun 2020, hari ini kita bertemu di kegiatan pembelajaran secara online di materi komputer dan jaringan dasar. Baik anak-anakku, hari ini kita memulai pembelajaran dengan instalasi sistem operasi dengan mudah. Saya akan menyampaikan seberapa penting sih instalasi software aplikasi bagi kalian itu. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, harapannya setelah mengikuti pembelajaran ini kalian bisa menerapkan instalasi software aplikasi, juga mampu untuk menjelaskan instalasi software aplikasi, menganalisis langkah-langkah instalasi software aplikasi, bahkan nanti kita harapkan kalian mampu untuk melakukan atau mendemonstrasikan instalasi software aplikasi. Sebelum kita bahas terkait dengan software aplikasi, menurut kalian robot dan manusia itu lebih hebat mana sih dan apa alasannya? Jawab versi kalian. Robot dan manusia itu lebih hebat mana sih, Rek, menurut kalian? Manusia. Kenapa lebih hebat lah anak? Karena manusia bisa membuat robot, sedangkan robot gak bisa membuat manusia, Pak. Keren jawabannya. Ada lagi teman-teman yang lain selain Anang? Lebih hebat mana robot dan manusia? Baik, kita coba untuk membahas itu. Saya pernah main game. Ini adalah game PlayStation versi 4. Si perempuan ini adalah robot dan si anak kecil ini adalah manusia. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. You shouldn't mess around with my stuff. It makes me nervous. I'm sorry, Todd. What are you looking at? Maybe you think this easy. Maybe you think it's my fault you fucking mother. You know I walked down on me for a fucking account. Come back here. Stay there. Don't you dare fucking move. Alice! Daddy's very mad. Daddy isn't angry anymore. You know Daddy loves you. This is all your fault! He's coming! He's gonna hurt me! Run! Get away, or he's gonna break you like last time! You're coming with me. Suck it up! I want you to leave Alice alone.
She's mine. I do what I want with her. Come back here! Watch out, Kara! Oke, sampai di sini anak-anakku bisa diperhatikan ini adalah beberapa diagram. Ketika main game ini, kita akan ditawarkan beberapa keputusan, beberapa instruksi untuk memilih keputusan apa yang akan kita lakukan. Baik, kalau barusan saya menyampaikan terkait robot dan manusia, sebenarnya apa sih hubungan dengan kegiatan kita hari ini? Kalau kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan instalasi sistem operasi, dengan instalasi driver perangkat keras, hari ini kita ketemu di pembelajaran instalasi software aplikasi. Apa yang membuat komputer itu hebat? Mari kita pelajari pada slide berikut ini. Di dalam komputer kalian mengenal beberapa hal ini, ada JPG, ada PSD, ada MP4, ada PNG, ada PDF, ada PHP. Saya kepingin menunjukkan sebenarnya seberapa hebat sih komputer itu atau seberapa bodoh sih komputer itu. Kita coba lihat di sini. Terlihat anak-anak? Iya. Baik. Di sini ada beberapa file. Di antaranya ada file raport, sama-sama raport tapi kok beda ya? Bedanya apa ya? Ini ada gambar X, ini ada gambar W. Bedanya apa sih? Memiliki ekstensi sendiri-sendiri mungkin, Pak. Nah, mereka berbeda karena menurut Anang memiliki ekstensi yang berbeda-beda juga, begitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya dari ekstensi ini? Misalnya ini, ada dua file. Satunya itu XLSX. Satunya lagi ada PDF, satunya lagi ada JPG, selain itu ada PPT. Nah, sekarang yang PDF ini saya coba buka. Nah, ini file PDF sudah terbuka, ada dokumennya. Bagaimana kalau misalnya file yang ekstensinya ini dijalankannya pakai software apa? Nah, ternyata pakai software Microsoft Excel, isinya sama. Nah, ini dua file yang berbeda. Kenapa? Ekstensinya ini berbeda, terlihat ya, ada .xlsx dan .pdf. Sekarang saya kepingin menggantinya ini menjadi .pdf. Apakah berubah logonya? Nah, ternyata berubah menjadi file PDF. Kalau kita jalankan hasilnya bagaimana? Kita coba. Nah, ternyata tidak bisa dibuka, tidak bisa diakses. Nah, bagaimana kalau misalnya ini saya ganti dengan MP4? Kira-kira ikonnya apa ya, logonya ya? Nah, ada tampilan seperti ini, langsung berbasis video. Kita coba untuk menjalankan. Kira-kira jalan nggak? Nah, ternyata nggak ada videonya, karena file ini adalah file Microsoft Excel. Kita coba ganti dengan ekstensi docx. Akan berubah lagi menjadi, nah ini malah jadi MP4. Kita coba ganti, kembalikan dengan XLSX. Nah, akan kembali ke Microsoft Excel. Kita jalankan. Nah, ternyata bisa terbuka. Kira-kira kenapa permasalahannya kok yang tadi nggak bisa terbuka ketika saya rubah titik XLSX ini saya hapus, kok nggak bisa terbuka ya? Dan ini hanya bisa terbuka ketika saya berikan tulisan belakangnya ini titik XLSX. Kenapa kok nggak bisa terbuka ya ketika tadi saya ganti ya? Karena komputernya bingung, Pak.
Nah, karena komputernya bingung. Filenya ini harusnya Excel, tapi kok dijalankan di Windows Media Player. Jadi ini nggak bisa dijalankan. Nah, sebenarnya apa yang saya lakukan barusan itu adalah salah satu cara untuk mengakali komputer. Jadi komputer itu sebenarnya nggak hebat-hebat amat. Komputer barusan sedang saya bodohi. Apa yang membuat komputer terlihat canggih? Salah satunya karena adanya software. Apa yang membuat komputer itu canggih? Karena salah satunya ada di setiap file, semua file, jadi seluruhnya file di dalam komputer kita itu pasti ada yang namanya, setiap file itu pasti belakangnya ada .xlsx atau .pdf atau apapun. Semuanya di dalam sistem pun seperti itu. Ini semua file ini ada titik belakangnya, titik log, titik exe, titik dll. Loh, kenapa punya saya kok enggak? Kalau punya kalian enggak muncul titik-titiknya seperti ini, enggak muncul tulisan belakangnya, semua dokumen enggak muncul punya kalian, karena komputer berusaha menyembunyikan kebodohannya. Nah, kebetulan punya saya munculkan. Caranya bagaimana? Ini ada contrengnya. Contrengnya saya coba untuk menghilangkan. Nah, sekarang sudah enggak ada. Komputer jadi terlihat canggih dan enggak bisa dirubah. Kalau ini contrengnya saya aktifkan, seluruh file akan ada ekstensinya. Jadi, komputer itu, seluruh file dalam komputer itu ada yang namanya ekstensi file. Jadi, pasti setiap file yang dapat dijalankan oleh komputer, pasti ada ekstensi filenya. Apa yang membuat ekstensi file ini bisa dibuka, bisa dijalankan? Yaitu software aplikasi. Nah, dari itulah pentingnya adanya software aplikasi pada komputer kita. Kalau misalnya di dalam komputer kita nggak ada aplikasi, semua file-file tadi itu nggak akan bisa dibuka, nggak akan bisa dijalankan. Begitu, bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Iya. Sekarang ini coba kita bedakan. Kalau beberapa pertemuan lalu sempat saya jelaskan terkait dengan software sistem atau sistem operasi dan software aplikasi. Sebenarnya software itu kan macam-macam. Ada software aplikasi, ada program aplikasi atau software aplikasi, ada database, ada bahasa pemrograman, dan lain sebagainya. Itu jenis-jenisnya sistem operasi. Kita ambil dua contoh, software sistem dan software aplikasi. Kalau software sistem itu contohnya Windows, Android, Linux, Windows XP, Windows 10, Windows 7. Kalau software aplikasi itu Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Windows Media Player, Instagram, YouTube, itu adalah software aplikasi. Nah, ibaratnya kalau software sistem itu adalah sebagai nyawanya komputer, kalau software aplikasi sebagai apanya? Kecerdasannya. Kalau komputer nggak ada software aplikasi, maka komputer atau handphone kita itu akan bodoh. Contoh, handphonemu nggak ada Instagramnya, maka kamu nggak akan bisa membuka media sosial Instagram. Handphonemu nggak ada YouTube, maka kamu nggak akan bisa browsing video. Handphonemu nggak ada software kamera, kamu nggak akan bisa selfie. Nah, begitu seterusnya. Handphonemu nggak ada WhatsApp-nya, kamu nggak akan bisa chatting. Nah, yang membuat handphonemu canggih tadi itu, salah satunya karena ini. Sebenarnya, apa sih software aplikasi itu? Software aplikasi itu merupakan program komputer yang fungsinya itu melakukan tugas-tugas khusus.
seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, atau membuat laporan keuangan, mencari informasi dengan Google Chrome, memutar video dengan Windows Media Player. Jenis-jenis software aplikasi, sangat ada banyak sekali jenis, diantaranya ada yang namanya aplikasi pengolah kata. Contohnya apa? Microsoft Word. Untuk apa? Digunakan untuk membuat surat atau dokumen. Ada yang namanya aplikasi lembar sebar. Contohnya apa? Microsoft Excel yang tadi saya jalankan. Ada aplikasi presentasi. Contohnya apa, Rek? PowerPoint. Iya, PowerPoint. Yang sekarang ini saya gunakan. Ada juga aplikasi basis data. Dan juga bahasa pemrograman. Pasti kalian akan memerlukan software ini. Aplikasi ini pasti akan kalian butuhkan. Selain dari 5 software ini, ada juga software yang lain. Ada yang namanya software editing gambar. Contohnya Photoshop, Paint, Corel Draw. Untuk mengedit gambar. Ada juga software animasi, Flash misalnya. Ada juga editing video, ada Premiere misalnya, atau Power Director misalnya. Ada aplikasi web browser, ada Mozilla, Google Chrome, Opera, Internet Explorer. Ada juga aplikasi antivirus, ada APG, ada Avira, ada Smadaf. Saya rasa kalian mengenali hal-hal yang barusan saya sebutkan itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, software aplikasi itu fungsinya itu untuk apa sih? Di antaranya, fungsi dari software aplikasi itu untuk mempermudah pekerjaan penggunanya. Jadi, fungsinya software itu untuk mempermudah pekerjaan manusia sebagai penggunanya. Utamanya itu, kita perlu aplikasi untuk foto, kita install aplikasi untuk foto. Kita perlu aplikasi untuk membeli pakaian, kita install aplikasi online shop. Selain itu juga dapat sebagai media hiburan. Kita perlu main game, kita install aplikasi game. Kita perlu nonton drama Korea, kita install Windows Media Player, kita install VLC, kita install QuickTime. Juga dapat untuk mendapat informasi terbaru dengan menginstal Google Chrome, dengan menginstal YouTube, dengan menginstal Instagram, kita install Facebook di laptop ataupun handphone kita. Selain itu juga untuk mempermudah dalam kehidupan. Misalnya, ketika kita ingin membeli sesuatu tapi kita tidak bisa keluar rumah misalnya, bisa dengan bantuan ojek online, dengan bantuan GoShop, atau GrabFood, atau GoFood. Salah satu fungsi dari aplikasi untuk mempermudah dalam menjalankan kehidupan kita. Nah, selanjutnya, bagaimana cara memasangnya atau cara menginstalnya? Bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, kita buka file aplikasinya. Kemudian kita setujui user akun kontrol. Kemudian tentukan lokasi tujuan installnya. Kemudian kita lakukan proses instalasi. Kemudian kita klik finish. Semua software tidak akan terlepas dari beberapa langkah ini. Ini misalnya kita jalankan file setup-nya. Ini biasanya file yang kita jalankan untuk menginstal biasanya disebut dengan file setup, file pemicu untuk menginstal. Kemudian kita lanjutkan untuk persetujuan. Nah, sampai di sini kemudian ada tombol finish. Saya coba untuk menemukan. Software ini ada 3 file, ada 2 file dan 1 folder. Di dalam folder ini ada beberapa file. Nah, ada banyak file sebenarnya. Pasti ada ekstensinya juga. Nah, ini software untuk install Microsoft Word, Rek.
software untuk menginstal Microsoft Office. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Di sini ada file dengan nama setup. Ini yang tadi saya katakan file setup. Ada ekstensinya Excel. Setiap software yang akan kita install di komputer pasti ekstensinya itu Excel, EXE. Kalau software yang akan kita install di handphone kita, ada yang tahu ekstensinya apa, Rek? Ada kalau di Android itu namanya APK, ekstensinya itu APK. Ya, saya rasa hal itu nggak asing untuk kalian. Nah, ini cara installnya ya cukup kita klik kanan open atau kita double klik, kita jalankan. Tapi untuk hari ini, hal ini bisa kalian lakukan di laptop kalian nantinya untuk diinstal. Ini Microsoft Office versi 16 ya. Saya rasa ini yang terbaru. Ini bisa kita klik kanan kemudian open untuk menginstalnya. Hari ini saya akan menunjukkan kalian, saya coba menginstal software yang ringan saja. Seringkali ketika kalian akan mencetak foto, biasanya kalian kesusahan ngeprintnya pakai software Microsoft Word, kadang ngeprintnya dan kualitasnya itu nggak akan baik, nggak akan sebaik software khusus untuk mencetak foto. Salah satunya software ini, ada software namanya Photoshop. Kapasitasnya sangat kecil, hanya 20.000 KB ini. Saya coba untuk menjalankan, filenya ekstensinya Excel. Selalu kalau file di laptop itu ekstensinya pasti Excel. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Saya coba untuk menginstal Photoshop ini. Saya coba jalankan, open. Setelah saya open, kemudian muncul tampilan seperti ini. Ada halaman persetujuan. Saya setuju untuk install. Ini sudah ada prosesnya. Proses installnya ini hanya butuh waktu beberapa menit saja. Mungkin nggak sampai 1 menit. Saking ringannya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita jalankan. Ini kita contreng untuk menjalankan secara otomatis. Kemudian kita pencet finish. Nah, sedang loading untuk menjalankan Photoshop-nya. Nah, ini software Photoshop itu yang barusan saya install. Saya mau mencetak foto. Fotonya saya tambahkan. Add foto. Nah, ini saya ingin mencetak foto. Saya cetak jadi 4 bagian. Ukurannya saya memilih 3x4 untuk KTP. Kemudian kita cetak, akan berproses. Kita mencetaknya berapa kali, berapa lembar, begitu. Hasilnya nanti akan persis ukuran 3x4 sesuai yang kita perlukan. Itu sedikit mengenai software aplikasi cetak foto. Baik, saya rasa sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, kita lanjutkan. Nah, itulah beberapa kecanggihan dari teknologi di komputer. Nah, sampai di sini, sekarang apa kalian sudah bisa menjawab sebenarnya apa sih yang membuat komputer itu terasa canggih? Sampai di sini, silakan kalian diskusikan dan cari informasinya terkait hal itu. Baik, sudah didapat anak-anak, sudah tahu jawabannya? Menurut kalian apa sih yang membuat komputer itu terasa canggih? Karena sekarang komputer didukung oleh internet. Ya,
Keren. Selain itu, dari apa Karena yang ada softwarenya. ya, karena di komputer terdapat banyak softwarenya. Nah, dari situlah komputer terasa canggih bagi kita. Nah, baik, sampai di sini coba kita analisis dari apa yang kalian sampaikan tadi. Software komputer itu atau software aplikasi itu diperlukan oleh pengguna komputer, oleh brainware-nya untuk membantu dalam mengolah data agar menjadi informasi yang kita perlukan. Tanpa adanya software aplikasi pada komputer, tidak akan terasa kecanggihannya karena komputer tidak dapat kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh bermain game, kita nggak punya aplikasi, nggak bisa main game. Kita perlu nonton video, kita nggak punya aplikasi untuk mutar video, nggak bisa untuk mutar video. Kita perlu mencetak foto seperti tadi. Kita nggak punya aplikasinya, ya kita nggak bisa mencetak foto. Kita perlu membuat surat, nggak ada Microsoft Word, kita nggak akan bisa membuat surat. Itulah beberapa kecanggihan dari komputer. Baik, sampai di sini. Silakan kalian nanti ada kuis di sini, ada penilaian. Coba nanti kalian kerjakan penilaian pada aplikasi yang sudah saya persiapkan. Setelah kegiatan ini, nanti saya akan kirimkan linknya. Nggak banyak, hanya 10 soal. Tolong nanti ketika mengerjakan, kalian tuliskan nama kalian masing-masing setelah kegiatan kita selesai ini. Sangat ringan dan seolah bermain game kok di penilaian ini. Anggap saja nanti bermain game dan kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan nanti saya usahakan nilainya akan saya tunjukkan ke kalian yang mengerjakan. Jadi yang nggak mengerjakan ini, yang nggak akan tampil nilainya, dan diusahakan nilainya di atas 70. Kalau nilainya masih kurang, nanti saya coba untuk mengizinkan kalian untuk melakukannya kembali. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan seputar apa yang saya jelaskan dari awal tadi, anak-anak? Ada pertanyaan? Silakan disampaikan. Nggak ada? Sudah bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik. Sampai kita di akhir acara, di akhir kegiatan kita hari ini. Terakhir, ada quotes untuk hari ini. Setiap teknologi itu pasti memiliki resiko yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Ada risiko yang akan merugikan kita. Setiap adanya teknologi pasti akan ada resiko untuk kita. Tapi kita juga memerlukan teknologi tersebut untuk membangun kehidupan kita yang lebih baik. Nah, dari sini tinggal seberapa hebat kalian dalam memainkan teknologi itu. Adanya teknologi bisa merugikan kita, bisa juga membuat kita beruntung. Saya rasa itu anak-anakku yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa kerjakan terkait penilaian tadi, dan saya rasa sangat mudah untuk kalian. Saya minta Anang dipimpin berdoa agar kemanfaatan yang kita dapatkan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai.
Baik, terima kasih Anang dan terima kasih anak-anakku semuanya atas kehadiran kalian hari ini. Mudah-mudahan punya nilai manfaat atas pertemuan kita hari ini. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.